Come on, let's praise Jesus. Clap your hands. Say oh, 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 oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, haleluya. Kau raja atas segala raja. Ku mau percaya selamanya hanya bagimu Tuhan. We praise you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, God. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Katakan sama-sama, lift your hands and sing. And all my life you have been faithful. And all my life
you, Jesus. And All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, leave your voice, leave your hands and sing. Katakan sama-sama. all my life you have been faithful. Say all my life. And All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Beri tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Leave your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for being so good to us. Thank you Lord for being amazing. Thank you Jesus. We love you so much Father. We love you so much. You have been faithful to me, Jesus. You have been faithful to me. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray, Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan, amin. Halo teman-teman Gilgal Youth, senang kita ketemu kembali pada hari ini. Walaupun dalam keadaan online, I hope teman-teman bisa ambil waktu untuk family time bersama dengan keluarga, bangun hubungan sama family. Cuman jangan lewatkan karena sermon ini kita bisa tetap belajar di kebaktian youth yang online pada hari ini. Dan teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami membuka telinga kami, membuka hati kami untuk belajar, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Kami percaya hidup kami akan terus bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, di bulan Februari ini kita membahas, this is the month of, kalau kata orang, the month of love atau the month of relationship, hubungan. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai berpikir nih, ini arahnya bakal kemana nih. Nah, minggu lalu Pastor Owen sudah membuka bulan ini, mengajarkan kita terutama dalam menjaga kekudusan. Dan hari ini kita akan belajar judulnya Mentorship in Relationship. Pasti kita nggak tahu dalam waktu dekat atau nanti mungkin teman-teman mau namanya membangun hubungan, especially sama lawan jenis, kita masuk ke namanya dating atau pacaran. Dan tahu nggak teman-teman, bagaimana kita melakukan itu sangat menentukan hasilnya nanti. Makanya kita perlu melakukan seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya kalau teman-teman ingat apa yang Pastor Owen sharing minggu lalu, kalau kita lakukan itu dengan benar sama-sama dalam kita membangun hubungan, pasti saat kita melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan melihat hasilnya nanti menuai hal-hal yang baik di depan. Nah, mentorship in relationship. Teman-teman, sebelumnya saya mau nanya, siapa di sini yang suka main badminton? Apakah ada? Saya udah mungkin hampir setahun atau udah setahun kali ya, saya hampir setiap hari Senin bermain badminton. Nah, tahun lalu waktu saya awal-awal mulai main badminton, saya benar-benar cuman tahu badminton itu tentang mukul-mukul aja.
Nah, waktu saya main kok rasanya kok cepet capek, kok rasanya ada yang salah, kok rasanya mainnya ngelangkahnya kurang bener. Untungnya ada orang-orang di sekeliling saya yang sudah sering main, udah mungkin lebih dulu main badminton, udah lebih sering, sehingga waktu saya melakukan hal yang salah, saya diajarin yang bener gimana. Saya dibilang nih, oh salah, megang tangannya bukan begini, yang megang tuh begini, kayak salaman, misalnya seperti itu. Oh, mukulnya kalau mukul misalnya badan dibuka, terus baru deh, pukulnya di atas, jangan di bawah. Nah, dan bermacam-macam. Diajarin cara smash, wah cetar, suaranya semakin keras tuh semakin kayaknya keren gitu, kenceng banget mukulnya. Nah, itu untungnya ada orang-orang yang mengajarkan saya yang mulai dari nol. Karena ada orang yang ngajarin, ada yang pandu, walaupun saya dari nol, saya bisa mulai dengan cepat belajar karena ada orang yang mentoring saya. Sama halnya seperti kehidupan. Kehidupan itu punya 5 area. Area apa aja? Kerohanian. Apalagi? Ini biasanya udah sering diulang-ulang nih. Habis kerohanian apa? Kesehatan. Apalagi? Habis kesehatan, keuangan. Nah, apalagi? Karakter. Dan apa? Yang kelima, hubungan. Saat kita mau bangun sebuah hubungan, saat kita mau dating atau mau pacaran, saat ada orang yang mementor kita, pemimpin yang sudah lebih dulu pernah melalui fase ini, yang mengguide kita, yang mengajarkan kita, prosesnya bisa lebih baik. Apalagi kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, keberadaan seorang mentor dalam hubungan menolong kita membangun hubungan dengan lebih baik lagi. Makanya hari ini kita belajar pentingnya memiliki mentor, pemimpin yang memimpin kita dalam membangun hubungan. Paling simple misalnya adalah family cell leader kita yang mungkin udah lebih dulu menjalani proses di kehidupan yang kita bisa cerita, bisa tanya pendapat, karena dampaknya signifikan saat kita dimentor. Sama seperti saat saya bermain badminton, walaupun saya mulai dari nol, karena ada yang mementor saya bisa dengan cepat mengerti dan belajar supaya bisa lebih baik. Hari ini kita akan belajar 2 hal mengapa mentorship itu penting dalam relationship. Cuman sebelumnya saya mau bacakan sebuah ayat di Amsal 11 ayat 14 terjemahan NIV. For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Jadi teman-teman, kalau kita nggak ada yang pandu, lihat ini, a nation falls, not just one person, but a nation, sebuah bangsa, sebuah negara bisa terjatuh. Kenapa? Karena tidak ada yang meng-guide. Nggak ada yang memimpin, nggak ada yang kasih masukan. Segitu berdampaknya sampai sebuah bangsa bisa hancur. Tapi, but victory is won. Sebuah kemenangan itu udah pasti didapatkan. Apapun konfliknya, apapun peperangannya. But victory is won through many advisors. Karena ada orang-orang di sekeliling kita yang menolong kita. Ada family cell leader yang memimpin kita. Ada kakak-kakak rohani yang memberi masukan. Ada pastor, ada gembala, ada pastor Sam misalnya yang mengajarkan kita. Sehingga the victory is won. Kalau kamu mau hubungan kamu mengalami kemenangan, kita perlu ada orang yang mementor kita. Yang pertama, mentor menolong kita mempersiapkan diri. Diulang, mentor menolong kita mempersiapkan diri. Segala sesuatu butuh persiapan. Kalau teman-teman di SMP, SMA, mau kuliah, butuh persiapan. Persiapan apa? Pertama, mikir jurusannya mau apa ya kuliah ya. Mikir mau kuliah di mana ya. Sebutlah kita udah tahu mau kuliah apa di mana. Perlu persiapan lagi, ada ujian masuk bener juga, harus belajar. Kalau nggak masuk, ya kita nggak bisa kuliah di sana. Oh butuh tes TOEFL misalnya, tes IELTS, ada persiapan. Mau bekerja, nanti teman-teman habis kuliah bekerja, itu juga perlu persiapan. Apa? Siapin CV. CV itu apa sih? Jadi kalau mau masuk perusahaan, perlu tulis namanya siapa, apa sih keahliannya, achievementnya apa sih, supaya perusahaan ntar bisa lihat, oh orang ini prestasinya baik. Lalu apa lagi? Perlu apply. Bisa di online, perlu apply kerja, lalu perlu psikotes, isi soal-soal, supaya
persiapan yang baik buat masuk ke dalam sebuah perusahaan. Semua butuh persiapan. Nah, hubungan juga ada persiapan. Karena itu, pentingnya mentor menolong kita mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan, teman-teman. Pasti kalian ada suatu saat pasti siapa di sini pengen menikah dan menikahnya bahagia. Pengen pasti ya. Nah, butuh dipersiapkan. Berapa kan mungkin ada orang-orang yang sudah membangun hubungan early dari SMA, dari apa. Nah, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Makanya mentor ini ada untuk mempersiapkan dalam konteks hubungan. Nah, teman-teman, saya juga nih mentor. Saya masih ingat saya dipimpin oleh Pastor Owen, ditanya selalu begini, kalau kamu mau bangun hubungan, goalnya apa? Bener juga, goalnya apa? Dan saya diajarkan dalam mempersiapkan diri, goal yang benar, yaitu untuk menikah. Menikah bahagia. Bukan sekedar buat main-main. Oh gitu ya, jadi kalau bangun pacaran, kalau dating itu bukan kalau buat main-main aja gimana? Habis kalau ngeliat orang seru. Bukan, saya diajarkan. Bukan karena ikut-ikutan. Aduh teman-teman saya ini udah pacaran, itu udah pacaran. Kalau jalan sama pacar-pacar, berarti saya harus punya pacaran juga. Bukan. Jadi saya dipersiapkan. Ternyata selama ini yang saya pikir, oh bukan begitu. Goalnya adalah menuju nanti menikah bahagia. Jadi teman-teman kita diajarkan mempersiapkan diri. Saya juga diajarkan untuk mempersiapkan karakter saya. Waduh, kayaknya ada area-area yang saya masih perlu selesaikan nih. Aduh, misalnya ngomong terlalu kaku. Wah, harus diberesin dulu karakternya. Keuangan juga. Ayo, udah bisa kelola keuangan pribadi belum? Menabung, buat jajan, udah bisa kelola belum? Jangan sampai ngurusin diri sendiri aja masih belum bisa. Apalagi ada orang lain. Nah, itu saya dipersiapkan. Dan kita juga bisa mempersiapkan diri saat kita di mentor, kita dipersiapkan biar maksimal. Salah satu persiapan paling penting adalah kita harus tahu dasar dari sebuah hubungan apa. Markus 12 ayat 31 berkata begini. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dasarnya adalah kasih, mengasihi sesama. Dan Yesus itu adalah kasih. Jadi sebelum kita membangun, ini kalau kayak bangun bangunan ya, sebelum kita bangun bangunannya tinggi, kan misalnya hubungannya tinggi, bawahnya dulu rapihin, biar kuat. Bawahnya apa? Kasih. Jangan sampai kita udah keburu bangun tinggi, lah bawahnya bukan kasih. Akibatnya saat ada badai, saat ada konflik, roboh bangunannya. Itu mempersiapkan. Dan kita dimentor biar punya hubungan dengan dasar yang kuat. Persiapan yang benar adalah titik awal untuk hasil yang maksimal. Saudara, teman-teman, waktu saya lagi bersiap-siap untuk membangun sebuah hubungan, saya pernah dalam sebuah pergumulan. Saya belajar kayaknya saya kurang gentleman, kurang manly, kurang cowok. Jadi saya lagi di titik mempertanyakan nih, aduh gimana caranya ya supaya saya menjadi seorang laki-laki, seorang pria yang dewasa, yang gentleman, yang manly banget. Awalnya waktu itu saya berpikir, oh mungkin kalau di film-film nih ya, yang kalau kita turun mobil, terus ada misalnya pasangan atau pacar kita di sebelah bukain pintu. Apakah itu artinya yang manly ataupun yang gentleman itu? Ataupun mungkin kalau tada siapin bunga gitu kan. Oh berarti ini adalah cowok yang yang gentleman manly. Saya pikir untungnya saya punya kakak-kakak rohani yang mementor saya. Dan saya ketemu, saya nanya, ternyata selama ini yang saya pikirkan bukan seperti itu. Untungnya ada kakak rohani yang bilang, enggak. Cowok yang gentleman, yang manly adalah laki-laki, adalah pria yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pertama atas dirinya sendiri dan bisa bertanggung jawab buat orang lain. Yang bisa menjaga orang lain dan lain-lain. Tanggung jawab itu besar dan banyak. Tapi paling nggak saya tahu, oh ternyata kata kunci adalah tanggung jawab. Di situ saya sedang dimentor oleh mentor saya untuk punya persiapan yang benar. Menjadi pria sejati. Bahkan saya pernah ikut sebuah acara namanya Men's Camp. Di situ juga diajarin tanggung jawab berhenti di sini. Oke, saya dipersiapkan. Itulah dampak signifikannya kita dimentor dalam sebuah hubungan. Kita dipersiapkan supaya kita siap
membangun hubungan dengan benar. Yang kedua, mentor menolong kita berada di proses yang benar. Kalau tadi persiapan, ada prosesnya juga. Nah, proses ini kita perlu make sure supaya melakukan dengan cara yang benar. Kalau ibarat kita mau pergi ke sebuah tempat nih, misalnya kita mau pergi ke Kelapa Gading, ada jalannya. Misalnya mau jalan lewat Ancol, mau lewat dalam kota, jalannya banyak. Cuman jalan mana yang benar, yang efektif, yang efisien, yang kita tidak melanggar peraturan, yang kita tidak melanggar lalu lintas, sehingga kita bisa sampai dengan baik, dengan selamat. Sama seperti hubungan, banyak cara buat bangun hubungan, dari cara yang sesuai firman Tuhan, sama cara yang gak benar. Nah, tapi kita perlu tahu saat kita dimentor dengan apa yang firman Tuhan katakan. Inilah jalan atau proses yang benar. Di Pengkhotbah 8 ayat 6 terjemahan NIV berkata seperti ini. For there is a proper time and procedure for every matter. Though a person may be weighed down by misery. Saat kita ada sebuah tantangan, ada trouble pun, ada cara yang benar, appropriate procedure, proper time. Pastikan saat kita membangun hubungan, pastikan kita dalam proses yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat. Kalau saya sendiri pengen teman-teman di Gilgal Youth mengalami yang baik. So let's do this together dengan cara yang benar. Untungnya, karena pemimpin saya mentoring saya, dalam hubungan saya diajarkan membangun hubungan yang benar. Pastor Owen, pemimpin saya, minggu lalu kita belajar. Salah satu prosesnya apa? Menjaga kekudusan, jauhkan hal-hal yang cabul, dan seks hanya ada di dalam pernikahan nanti. Jadi saya nggak sentuh hal-hal yang saya nggak perlu sentuh. Itu satu. Apalagi saya diajarin dalam proses ambil waktu doa, melibatkan Tuhan. Saat saya membangun hubungan, saya ambil waktu dulu sama Tuhan. Tuhan, kalau saya bangun hubungan sama orang ini, bagaimana? Dan saya uji, saya menunggu konfirmasi daripada Tuhan. Sampai Tuhan bilang, oke, go. Dan itu pun atas pilihan saya. Saya yang udah bilang ke Tuhan, Tuhan, saya tahu orangnya seperti ini, dan saya membangun hubungan sama dia. Saya udah berpikir, tinggal saya mau ambil waktu berdoa melibatkan Tuhan. Saya diajarkan ambil waktu, sebulan doa, sebulan puasa, dan itulah proses yang diajarkan. Apalagi, saya diajarkan ada namanya pengertian, ada namanya penerimaan. Semua orang pasti punya kekuatannya atau strength-nya masing-masing. Ada juga hal-hal tentang orang tersebut, personality, yang mungkin kita perlu terima karena memang orangnya begitu. Makanya kita perlu bijaksana dalam memilih dengan siapa kita membangun hubungan. Saya diajar, kalau nggak ada orang yang sempurna. Kenapa? Karena saya sendiri pun nggak sempurna. Saya belajar untuk menerima dan mengerti tentang orang lain. Saya diajarkan seperti itu. Dan saya belajar dalam konflik harus tahu cara menanganinya gimana, responnya gimana. Nggak usah tentang hubungan pacaran, tentang kita berteman aja, kita lihat nggak bisa pukul rata. Si A orangnya seperti ini, si B orangnya seperti ini. Dan saya diajarkan di proses yang benar itu, saya belajar untuk mengerti dan menerima. Bahagia atau tidak sebuah hubungan sangat ditentukan oleh sebuah proses. Jadi pastikan teman-teman kita ada di proses yang benar. Yang terakhir saya mau cerita, saya ambil waktu doa dan puasa sebelum bangun hubungan. Saya diskusi sama pemimpin, sama family cell leader saya, FCL saya, mentor saya. Bagaimana kalau saya membangun hubungan tentang orang gini? Dan seringkali kita dengar sebuah istilah begini, cinta itu buta, love is blind. Tapi saya diajarkan di proses yang benar, saya belajar untuk mengenal orang tersebut sebelum saya memulai sebuah komitmen pacaran. Jadi saya ambil waktu untuk mengerti, untuk melihat, oh ternyata orangnya seperti ini. Oh ternyata strength-nya ini. Oh ternyata karakternya seperti ini. Oh ternyata personalitinya seperti ini. Saya diajarkan. Tahu nggak kenapa ada orang yang udah mulai pacaran, mulai dating, ternyata dia orangnya seperti ini. Loh, selama ini kemana aja? Emang nggak tahu orangnya kayak gitu? Jangan-jangan kayak baru kenalan, udah pacaran. Nah, itulah perbedaan prosesnya. Saya diajarkan, sebelum saya mulai komitmen, saya lihat dulu, ini orangnya kayak gini loh.
Kamu masih terima nggak orangnya kayak gini? Ini orangnya seperti ini loh. Strike-nya seperti ini loh. Personality kayak gini. Sampai saya lihat, ya saya udah tahu. Ya saya udah ngerti. Saya udah terima. Saya sudah siap. Baru beda. Sehingga waktu kemarin saya bangun hubungan, ada hal yang saya sudah nggak kaget karena saya udah mengerti orangnya seperti ini. Cuman saya lakukan bagian saya, proses yang benar. Jadi teman-teman, dari situ kita bisa bangun hubungan dengan jauh lebih baik. Nggak ada orang yang benar-benar sempurna. Tapi kita bisa belajar buat mengenal. Proses pengenalan. Di situ saya diajarin sama pemimpin saya dalam proses ini. Saya belajar dan karena saya menabur yang baik, puji Tuhan sampai sekarang saya menuai yang baik. Karena saya dimentor. Dan saat mentor saya memberikan masukan, siap saya lakukan. Teman-teman, peran mentor sangat penting dalam kita membangun hubungan. Pertama, mentor menolong kita mempersiapkan diri. Dan mentor menolong kita berada di proses yang benar. Dan saya berdoa saat teman-teman di youth, di mentor dalam bangun hubungan, teman-teman menabur yang baik dan akan menuai yang baik saat kalian bangun hubungan, saat sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya akan mengalami hubungan yang baik dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari kami mulai belajar mentorship in relationship, supaya saat kami bangun hubungan, kami melakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami dipimpin oleh mentor kami, family leader kami, kakak-kakak rohani kami, supaya kami tidak jatuh di jalan yang salah, tapi kami boleh mempersiapkan diri dengan benar dan melakukan proses yang benar. Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang berikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless. Thank you teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah kita. Thumbs up for you guys. Kalian tetap antusias. Aku percaya kalian tetap mengikuti dengan semangat. Dan biar seru, ini tipsnya ya. Kalian bisa ikut bareng-bareng sama family cell kalian. Dan juga kita mau info kalau yang namanya family cell tetap berjalan secara online ya. Jangan khawatir kalau kalian lagi di rumah aja mungkin nggak bisa keluar, terbatas ya. Jangan khawatir. Para mentor, para family cell leader semuanya standby ya, semuanya akan tetap dengan senang hati, dengan sukacita mempersiapkan family cell meeting yang terbaik sama-sama dengan teman semua. Kalian bisa have fun bareng walaupun secara online. Dan juga kita welcome buat teman-teman yang baru mungkin pertama kali mengikuti ibadah ini, klik YouTube atau dapat linknya ya dikasih dari teman. Welcome, kalian bukan orang asing dan kami berharap kalian bisa juga mengikuti ibadah kami di minggu-minggu berikutnya. Dan kalau kalian ingin tergabung di dalam family cell atau dalam komunitas kami, teman-teman saat ini sekarang lagi lihat ada QR code yang ada di layar. Nah, bisa di-scan ya atau bisa langsung klik di link yang tertera di layar. Bisa di-scan. Nah, nanti ada formulir yang kalian harus isi sedikit aja. Habis itu ada tim care yang akan menolong kalian untuk diarahkan ke dalam komunitas yang tepat. Let's join us and let's grow together. Hari ini ibadah sudah selesai, teman-teman. Mari kita angkat tangan kita, terima doa berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kalian. Jadi generasi muda yang luar biasa, generasi yang unggul dan berprestasi, biar berkat Allah Bapa tercurah ke atas kalian, sehingga kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga diberkati kalian oleh kasih Kristus, di mana kalian bisa mendapatkan peroleh pengampunan, gambaran diri yang baru, memperoleh kasih karunia, dan juga tuntunan, persekutuan, serta pertolongan Roh Kudus selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada, hingga kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you all and see you next week.